Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 53-54 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Unit dari protein adalah titik-titik. Baik, Gen? Asam amino adalah unit dasar atau blok pembangun protein. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida. Jadi setiap protein berbeda dalam jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya, yang menentukan struktur dan fungsinya. Ini untuk jawaban soal nomor 1. Kita lanjut ke soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Titik-titik adalah nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup. Bagian nutrien yang tidak dapat dibuat oleh makhluk hidup disebut nutrien esensial. Nutrien esensial adalah zat yang diperlukan oleh organisme untuk bertahan hidup, tumbuh, dan menjaga kesehatan, tetapi tidak dapat disintesis oleh organisme tersebut dalam jumlah yang mencukupi. Oleh karena itu, nutrien esensial harus diperoleh dari makanan atau lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah mineral esensial, seperti kalsium, zat besi, dan magnesium diperlukan untuk fungsi biologis yang berbeda-beda. Jadi, untuk soal nomor 2 jawabannya bisa kita tulis mineral esensial. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini, Gen. Jelaskan bagaimana aktivitas fisik seseorang mempengaruhi kebutuhan kalorinya. Gen, secara keseluruhan, kebutuhan kalori seseorang dipengaruhi oleh tingkat aktivitas fisiknya. Semakin aktif seseorang, semakin banyak kalori yang dibutuhkannya untuk mempertahankan fungsi tubuh dan mendukung aktivitas fisik tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menyesuaikan asupan kalori sesuai dengan tingkat aktivitas mereka untuk menjaga keseimbangan energi dan kesehatan optimal dalam tubuh. Kita lanjut ke soal keempat berikut ini, Gen. Perhatikan soal perhitungan berikut. Pada suatu hari, ibu kalian memakan 250 kalori dari protein dan mengkonsumsi total 1.800 kalori per harinya. Hitung apakah ibu kalian mengkonsumsi cukup protein pada hari itu? Berikan penjelasannya. Baik, Gen, kita akan langsung membahas apakah ibu kita mengkonsumsi cukup protein berdasarkan informasi kalori yang diberikan. Jadi didapat informasi yang diberikan berupa kalori dari protein sebesar 250 kalori dengan total kalori per hari yaitu 1.800 kalori. Sehingga didapat persentase kalori dari protein yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Kalori dari protein dibagi total kalori per hari dikali 100. Kita masukkan nilai yang diketahui. Persentase kalori dari protein sama dengan 250 dibagi 1.800 dikali 100 sama dengan 13,9%. Maka kita bisa analisis bahwa umumnya asupan protein yang disarankan adalah 10-35% dari total asupan kalori harian. Dalam perhitungan ini, ibu memiliki asupan protein sebesar 13,9%. Maka didapat kesimpulan, karena ibu kita mendapatkan sekitar 13,9% dari total kalori hariannya dari protein, yang mana berada dalam rentan 10-35% yang direkomendasikan, maka dapat disimpulkan bahwa ibu kita mengkonsumsi cukup protein pada hari tersebut. Ini adalah analisis dan perhitungan untuk jawaban soal nomor 4. Kita masuk ke soal kelima berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Pernahkah kalian tersedak pada saat makan? Jelaskan apa yang terjadi ketika kalian tersedak. Deskripsikan bagaimana cara agar seseorang tidak tersedak pada saat makan. Bagian perhatikan pembahasan berikut. Tentu jawabannya iya.
Karena tersedak adalah kejadian umum yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang saat makan, termasuk kita sendiri. Kemudian kita lanjut, apa yang terjadi ketika kalian tersedak? Berikut adalah mekanisme tersedak. Tersedak terjadi ketika makanan ataupun cairan ataupun bahkan benda asing masuk ke dalam trakea, yaitu saluran pernapasan, alih-alih ke esofagus, yaitu saluran pernapasan. Biasanya epiglotis, yaitu sebuah struktur kecil seperti tutup atau katup yang menutup trakea saat menelan, ini ternyata tidak berfungsi dengan baik atau makanan yang kita makan terlalu besar sehingga epiglotis tidak bisa menutup dengan sempurna. Sehingga terjadilah respon tubuh berupa saat tersedak, tubuh akan bereaksi secara otomatis dengan batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda asing atau makanan atau cairan dari trakea yang berupa saluran pernapasan. Nah, jika benda asing tersebut tidak bisa dikeluarkan, bisa menyebabkan gangguan pernapasan atau bahkan terhentinya aliran darah yang umumnya terjadi di anak kecil. Yang mana kalau anak kecil tersedak itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian untuk gejala tersedak yaitu pertama, kesulitan bernapas atau tidak bisa bernapas. Kedua, mungkin tidak bisa berbicara atau mengeluarkan suara. Kemudian batuk keras atau melemah. Kulit bibir dan kuku bisa berubah menjadi biru karena kurangnya oksigen. Dan pegangan tangan di leher adalah tanda umum dari tersedak. Nah, kemudian cara agar seseorang tidak tersedak saat makan adalah sebagai berikut, yaitu kunyah makanan dengan baik. Pastikan untuk mengunyah makanan sampai cukup halus sebelum menelannya. Makanan yang dikunyah dengan baik lebih mudah ditelan dan mengurangi risiko tersedak. Kemudian makanlah dengan pelan, jangan makan terlalu cepat. Makan dengan pelan-pelan membantu memastikan bahwa setiap gigitan makanan dikunyah dengan benar. Kemudian hindari berbicara atau tertawa saat makan. Berbicara atau tertawa sambil makan dapat meningkatkan risiko tersedak karena mengganggu proses menelan. Kemudian kita bisa memotong makanan menjadi potongan kecil, karena untuk makanan yang besar atau keras, potong menjadi potongan-potongan kecil, itu memudahkan proses mengunyah dan menelan. Dan jangan lupa untuk minum air setelah makan. Minum air membantu mendorong makanan turun ke dalam esofagus dan mengurangi kemungkinan makanan terjebak di tenggorokan. Dan masih banyak langkah-langkah atau cara lain agar seseorang tidak tersedak saat makan. Kalian bisa cari referensi atau rujukan yang lebih lengkapnya, Gen. Kita masuk ke soal ke-6 berikut ini sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Gunakan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, Gen, perhatikan soal pada anak pertama berikut ini, yaitu khususnya pada poin yang A. Diketahui dari soal bahwa kalsium per gelas susu rendah lemak adalah sebesar 30% dari nilai harian. Kemudian yang ditanyakan pada soal adalah berapa gelas susu rendah lemak yang harus diminum untuk memenuhi kebutuhan harian kalsium sebesar 100%. Sehingga jawabannya dengan persamaan sebagai berikut, yaitu menghitung jumlah gelas yang diperlukan dengan kebutuhan kalsium total dibagi kalsium per gelas, yaitu didapat jumlah gelas 100% dibagi 30%, itu kita coret aja persennya, 100 dibagi 30 didapat 3,33. Jadi didapat kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan harian kalsium sebesar 100% dengan susu rendah lemak, kita perlu minum sekitar 3,33 gelas. Yang dalam praktiknya ini berarti kita perlu sekitar 3 hingga 4 gelas susu rendah lemak. Kemudian kita masuk ke soal B berikut ini, kan. Berasal dari kelompok apakah makanan-makanan di atas? Sebaiknya berapa banyak kita konsumsi per hari? Kan? Makanan-makanan yang disebutkan pada tabel, termasuk susu coklat, susu rendah lemak, dan yogurt berasal dari kelompok produk susu atau produk olahan susu atau turunannya. Nah, untuk memanfaatkan kesehatan optimal dan pemenuhan kebutuhan kalsium, disarankan untuk mengkonsumsi 2-3 porsi produk susu atau alternatifnya setiap hari.
dengan mempertimbangkan kebutuhan diet dan kondisi kesehatan individu. Setidaknya kita bisa mengkonsumsi 3 gelas per harinya dengan takaran 1 gelas berkisar 250 ml. Mungkin itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 53 sampai 54 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.